Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan siang kali ini, kita akan membahas mengenai teori keadilan. Karena salah satu dari apa yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri adalah keadilan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang teori keadilan, kita coba cari tahu dulu apa sih adil itu. Saya yakin masing-masing dari kita pasti pernah menyebutkan kata adil dan tidak adil. Nah, masing-masing dari kita itu pun pernah mengalami konsep adil dan tidak adil, tapi itu dari versi kita sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita coba bersama-sama untuk mencari tahu tentang konsep adil dan tidak adil dari tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang keadilan. Baiklah, sekarang kita coba mengartikan apa itu adil. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berada di tengah-tengah, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang, bebas dari diskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, dari pengertian adil yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu di luar pribadinya. Baiklah, sekarang kita mulai mencari tahu tentang konsep keadilan dari beberapa tokoh yang ahli di bidang keadilan. Tokoh pertama yang mencetuskan soal keadilan adalah seorang filsuf terkenal, yaitu Plato. Menurut Plato, ada dua konsep keadilan. Yang pertama, adil itu dilihat dari sisi moral, dan yang kedua, adil itu dilihat dari sisi prosedural. Adil dari sisi moral itu jika seseorang mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi, adil itu manakala seseorang itu mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, kemudian keadilan menurut prosedural itu berarti apabila seseorang itu telah mampu melaksanakan perbuatan berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Nah, artinya di sini adil itu jika ada aturan. Kalau tidak ada aturan, ya dia tidak bisa dikatakan melanggar keadilan. Kemudian tokoh kedua adalah Aristoteles. Aristoteles ini adalah murid dari Plato. Menurut Aristoteles, teori keadilan itu ada 4 konsep. Yang pertama, keadilan distributif. Yang kedua, keadilan komutatif. Yang ketiga, keadilan konvensional. Yang keempat, keadilan hukum alam. Keadilan distributif itu berarti adil itu jika kita memperlakukan seseorang sesuai dengan kemampuannya bekerja. Jadi distributif di sini artinya sesuai dengan kemampuan atau jasa dari orang tersebut. Misal guru itu dikatakan adil apabila memberikan nilai pada siswanya sesuai dengan kemampuan siswanya. Misalnya dari 10 soal, siswa A mampu menjawab 7 soal. Kemudian siswa B hanya mampu menjawab 5 soal. Maka nilai yang didapatkan A dan B tersebut tidak mungkin sama.
Jika nilai A dan B tersebut sama, berarti guru tersebut tidak adil. Konsep keadilan yang kedua yaitu konsep komutatif. Konsep komutatif itu berbanding terbalik dengan distributif. Jadi kalau distributif itu tadi berdasarkan kemampuan, komutatif itu berdasarkan sama rata. Jadi adil itu tidak membeda-bedakan. Nah, seseorang dikatakan adil dalam konsep keadilan komutatif itu jika tidak membeda-bedakan. Jadi tidak dilihat dari gender, kemampuan finansial, kemudian usia, ya jadi disamaratakan semuanya. Jadi misalnya kan kayak kita mau berobat ke rumah sakit, kalau kita sakit itu sebagai petugas kesehatan kita harus menangani dengan tidak membeda-bedakan apakah dia punya uang, ataukah dia anak pejabat, atau dia seorang pejabat. Kalau kita sakit dan berobat ke rumah sakit, maka petugas kesehatan itu harus menyamaratakan dan tidak memandang dari semuanya itu. Kemudian yang ketiga adalah keadilan konvensional. Konvensional di sini artinya adil itu jika ada aturannya. Jadi keadilan konvensionalnya Aristoteles ini sama seperti keadilannya proseduralnya Plato. Jika tidak ada aturan berarti tidak ada pelanggaran keadilan. Nah, contohnya di sini undang-undang lalu lintas. Jika seandainya nggak ada undang-undang lalu lintas, kalian boleh nggak berkendara nggak pakai helm? Bolehlah, kan nggak ada aturannya. Jadi kan kalian tidak melanggar keadilan, karena kan di sini tidak ada aturan, berarti tidak ada pelanggaran. Nah, kemudian yang terakhir keadilan hukum alam atau kodrat alam. Adil itu jika sesuai dengan ketentuan atau kodrat alam. Jadi adil di sini jika sesuai dengan ketentuan atau kodrat alam. Misalnya menikah dengan lawan jenis. Jadi laki-laki yang menikah dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian wanita itu sudah kodratnya hamil dan menyusui. Seperti itu. Kemudian tokoh yang ketiga adalah John Rawls. John Rawls ini adalah tokoh yang relatif baru. Menurut beliau, adil adalah apabila terjadi kesepakatan dalam kerjasama. Jadi adil di sini apabila terjadi kesepakatan. Misalnya prestasi, kemudian melanggar suatu perjanjian, kemudian tidak membayar utang, itu juga bisa dikatakan melanggar keadilan karena melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kemudian untuk tokoh yang terakhir adalah Peter Singer. Peter Singer ini menganut aliran utilitarianisme, yaitu suatu tindakan dikatakan adil apabila baik secara moral. Itulah materi yang kita pelajari hari ini. Untuk materi selanjutnya adalah tentang hak asasi manusia yang mungkin insya Allah bisa kalian lihat di video yang setelahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.